jamaah, yaitu ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menjelaskan tentang al-jamaah, kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari ada kemiripan pada kitab Usul Sunnah li Imam Ahmad. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad dalam kitabnya, di muqaddimah kitabnya, pada poin pertama, beliau mengatakan Usul Sunnah indana. Usul Sunnah indana. Ada yang tahu? Usul Sunnah indana, apa kata Imam Ahmad di dalam kitabnya Usul Sunnah? Usul Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad mengatakan al-jamaah, ya, usul sunnah yang dimaksud beliau adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh kepada apa yang datang kepada ashabu Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan mengikuti para rasul para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ada yang menarik di sini para jamaah sekalian. Kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan usul sunnah indana al-Quran was sunnah? Akan tetapi beliau mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini? Ada yang tahu ini, Pak? Karena kita ketahui Al-Quran dan Sunnah, ya, adalah bahan mentah. Artinya semua orang bisa mengaku saya di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi pemahamannya harus kita lihat. Pemahamannya sesuai atau tidak dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Makanya semua bisa aja mengaku-ngaku kita di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi memahami Al-Quran dan Sunnah alal ahwa, dengan hawa nafsunya sendiri, dengan akalnya sendiri. Jadi Imam Ahmad menegaskan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali kita kepada syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa qad sabaqa bi anna al-murad bi ahli sunnati al-mutamassikuna bi sunnati Rasul. Adapun maksud orang yang berpegang teguh kepada ahlu sunnah, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi tariqatihi, dan mengikuti metode beragamanya para nabi dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haula'i hum ahlu sunnah, inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, inilah ahlu sunnah wal jamaah yang dimaksud, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humul ladina ijtama'u 'alal haq, yaitu mereka yang berkumpul di atas kebenaran, bersatu di atas kebenaran. Walam yatafarraqu, dan mereka tidak terpecah belah. Kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ijtama'u 'alal haqq wa lam yatafarraqu, yaitu berpegang teguh, berkumpul di atas hak, di atas kebenaran, wa lam yatafarraqu, dan tidak terpecah belah.
walam yakhtalifu, dan tidak berselisih. Fihi haula'i hum ahlu sunnah, ya itulah mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Amma alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an, adapun mereka yang memecah belah agama, maka mereka akan menjadi golongan-golongan. Fallahi jalla wa ala, maka demi Allah, yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kepada nabinya, lasta minhum fi syai'in, maka kamu tidak memiliki tanggung jawab. Innama amruhum ila Allah, adapun perkaranya itu kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan memberitahunya apa yang mereka kerjakan. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan, wa dzalika anna sunnata wal jama'ata ahkama, ay atqana, yaitu sunnah dan al-jamaah telah mengatur semua yang ada pada agama kita, mengatur secara rinci. Fal ihkamu maknaha, adapun ihkam maknanya ialah itqan, yaitu merinci. Semua perkara sudah diperinci di dalam agama kita. Atqana amra din kulli, semuanya di dalam agama ini sudah terperinci. Fad-dinu kulluhu mahsurun fi sunnati wal jamaah, adapun agama ini mahsurun, berpusat pada as-sunnah wal jamaah. Agama ini mahsurun ala sunnati wal jamaah, berpusat kepada sunnah dan al-jamaah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam hadisnya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati, maka kalian nanti yang hidup setelahku maka akan melihat banyaknya perselisihan. Fa alaikum bisunnati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, maka kembalilah kepada sunnahku, berpegang teguhlah kepada sunnahku. Supaya apa? Supaya kita bersatu, tidak terpecah belah. Ketika kita semua kembali kepada sunnah, maka yang ada kita bersatu. Tetapi ketika kita tidak kembali kepada sunnah, maka kita akan terpecah belah. La yaqi min syarrin hadzal ikhtilaf, maka seseorang tidak akan terhindar dengan adanya perpecahan ini. Illa tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ma kana alaihi Rasul, yaitu mereka yang beragama, mereka yang beragama dengan pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu fil aqidah, dan para sahabat-sahabat, baik itu dalam perkara akidah, wal ibadah, maupun perkara ibadah, wal muamalah, dan juga dalam perkara muamalah, wal akhlak wal adab, baik itu akhlak adab, wahum firqatun najiyah, inilah yang dikatakan dengan kelompok yang selamat, al-firqatu an-najiyah. Al-firqatun najiyah ialah mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min baini 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Sebagaimana di dalam hadis, Nabi katakan, sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan kulluha fin nar illa wahid. Semua akan berada di dalam neraka. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-firqatun najiyah. Mereka adalah kelompok yang selamat, yaitu mereka yang beragama
berdasarkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qalu, "Man hiya ya Rasulullah?" Maka sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Al-firqatun najiyah, siapa mereka ya Rasulullah? Fahadhihi allati ustusniyat, adapun ini yang dikecualikan, min hadhihi al-firaq jama'atun mutamayyizah, dari 73 satu yang dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jama'atun mutamayyizatun. Faman hiya, yaitu kelompok yang istimewa. Siapakah mereka? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fi bayaniha man kana ala mithli wa ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang beragama sesuai dengan petunjuk dariku, beragama dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa ashabuhu huwa sunnah, faman lazimahu najah, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah, maka ia akan selamat. Walidzalika summu bil firqatin najiyah, oleh karena itu disebutlah dengan kelompok yang selamat atau kelompok yang kemudian para jamaah sekalian, Imam Al-Barbahari katakan di sini, qauluhu wa tabayyana lin-nas fa'ala an-nasi al-ittiba', maka semua sudah dijelaskan kepada manusia. Fa'ala an-nasi al-ittiba', maka kewajiban kita adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tabayyana lin-nasi anna amruddin kulluhu fi luzumi sunnati wal jamaah. Semua perkara agama itu ada pada luzum sunnah wal jamaah, yaitu berpegang teguh kepada sunnah dan al jamaah. Falan nukhalifa ma alaihi ahli sunnah wal jamaah illa ahlul dalal. Dan tidaklah yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah, tidak mau berpegang teguh kepada sunnah dan para jamaah, maka mereka adalah ahlul dalal, mereka adalah orang-orang yang sesat. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Dan tidaklah setelah kebenaran maka adalah kesesatan. Faman tarakal haqq waqa'a fid dhalal. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka ia akan terjerumus, ia akan jatuh kepada kesesatan. Wal haqqu huwa ma alaihi ahlu sunnah. Adapun kebenaran itu ialah ada pada ahlu sunnah wal jamaah dan al jamaah, duna ghairihim, bukan pada selainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Barbahari mengatakan di sini, anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullahu. Jadi sunnah dan al-jamaah telah mengatur semua perkara yang ada di dalam agama kita. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau katakan, ini sebagai penutup pada poin ini, Abu Dzar mengatakan radhiyallahu anhu, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar." Tidak ada tersisa sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan seseorang dari neraka, illa wa qad bayyanahu lana sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar mengatakan, laqad tarakna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita telah ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yuharriku at-ta'iru janahaihi fis sama',
tidaklah seekor burung terbang dengan dua sayapnya di udara, illa adkarana minhu ilman, kecuali Nabi SAW telah menjelaskan tentang ilmunya. Artinya dari perkataan Abu Dzar dapat disimpulkan bahwasanya semua perkara agama semua sudah diatur lengkap, ya, semuanya sudah diatur. Dari kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semua sudah ada rambu-rambunya dalam beragama. Fa'alan nasi al-ittiba, dan kita hanya perlu mengikuti, jangan ditambah dan jangan dikurangi, seperti itu. Sampai-sampai diistilahkan tidaklah seekor burung terbang dengan dua sayapnya di udara, kecuali itu pasti sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuharriku at-ta'iru janahaihi fis sama'i illa adkarana minhu ilman, kecuali sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut poin selanjutnya. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam, ketahuilah rahimakallah, anna ad-dina innama ja'a min kibalillah, sesungguhnya agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka wa taala, lam yudha' ala uqulir rijal. Agama kita tidak diletak pada akal seseorang, wa araihim, dan pendapat-pendapat seseorang. Wa ilmuhu 'indallah wa 'inda rasulih. Adapun ilmunya dalam beragama ini ada pada Allah dan Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawak, janganlah sekali-kali engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Fatamruqa minad din, maka engkau akan keluar dari agama. Fatakhruju minal Islam, dan engkau keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, dan engkau tidak memiliki hujjah. Faqad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya as-sunnata. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan kepada umat ini as-sunnah. Wa awdahaha li ashabihi wa hum al-jamaah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada para sahabatnya wa hum al-jamaah, yaitu mereka al-jamaah. Wa hum al-jamaah wa hum as-sawadul a'zam, yaitu mereka ialah mayoritas umat. Was-sawadul a'zam, adapun yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam, al-haq wa ahluhu, yaitu al-haq, yaitu kebenaran dan pengikut kebenaran tersebut. Faman khalafa ashab ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menyelisihi, tidak mau mengikuti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din, pada perkara di dalam agama ini, faqad kafarah, maka sungguh ia telah kufur. Ini perkataan Imam Al-Barbahari. Kemudian syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, ad-dinu innama ja'a min 'indillah, adapun agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Fa huwa alladhi syara'a ad-din subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat di dalam agama ini. Laisa li ahadin an yusyarri'a ad-dinan, maka seseorang tidak berhak untuk membuat syariat-syariat baru di dalam agama ini. Lam ya'dam bihillah, yang mana syariat-syariat tersebut pastinya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu syara'u lahum, yang mensyariatkan, membuat syariat kepada mereka, minad din, dari urusan agama, ma lam ya'dzam bihi Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengizinkan. Hada istinkar, adapun ini pengingkaran, wa tahdzir, dan peringatan. Fad-dinu huwa ma syara'ahu Allah, adapun agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ballaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada huwa ad-din, inilah agama. Alladzi qala Allah jalla wa ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan syara'a lakum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat syariat kepada kalian, minal ladina ma wassa, sebagaimana juga yang diwasiatkan kepada Nuh, walladzina auhayna ilaik, dan sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi, hendaknya mereka menegakkan ad-din, agama, wa la tatafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Hada huwa syariatul anbiya, inilah syariat para al-anbiya, para nabi-nabi, khususan haula'i al-khamsah, terkhusus kepada mereka nabi-nabi yang 5, ulul azmi, atau yang dikenal dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa. Hada dinuhum, inilah agama mereka. Faman hada anhu aw ikhtalafa anhu, barang siapa yang menyelisihi agama mereka, halaka wa dhalla, pasti ia akan binasa dan sesat. Wa huwa mabniyun ala tauhidillah, yang mana agama tersebut dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarki ibadatin masiwahu, dan meninggalkan peribadatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqayyudu bima syara'ahu Allah, dan mengikat semua perkara dengan apa yang disyariatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ibti'ad amma harramahu, dan menjauhkan semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Hada huwa din, maka inilah yang dimaksud dengan agama. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan, qauluhu lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim, agama ini tidak diletak kepada akal seseorang, tidak diletak pada pendapat seseorang. Laisa ad-dinu ma istahsanahu rijal, tidaklah agama apa yang dianggap baik oleh seseorang, au ra'auhu, atau yang dipandang atau dianggap baik oleh seseorang, atau hanya sebatas pendapat seseorang.
fa inna hadza laysa dinallah, maka yang seperti ini bukan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza dinun nas, ini adalah agama manusia. Alladzi ahdatsuhu, yang mana mereka mengada-ngada di dalam urusan agama ini, membuat sesuatu yang baru. Amma dinullah, adapun agama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladzi syara'ahu, yaitu agama yang di dalamnya terdapat syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama yang di dalamnya ada syariat-syariat atau ada perkara-perkara agama yang dibuat-buat oleh manusia, maka ini bukan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Hadzal dinun nas, ini adalah agama manusia yang mereka buat-buat. Amma ma ra'ahu ar-rijalu bi ara'ihim, adapun agama yang berdasarkan pendapat seseorang, fa hadza laysa huwa ad-din, ini bukanlah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa dina man ra'auhu, yaitu agama bagi mereka yang berpendapat bahwasanya syariat tersebut adalah agama, tetapi itu bukan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yunsab ila Allah, maka jangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membuat syariat baru di dalam agama yang tidak ada dasarnya dan tidak datang dari Allah dan Rasulnya, maka jangan katakan itu adalah dinullah. Itu bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah adalah agama yang Allah syariatkan di dalamnya syariat-syariat yang berasal dari Allah dan Rasulnya, ataupun yang dibuat-buat oleh manusia yang mereka anggap ini adalah sesuatu yang baik, maka itu bukan agama Allah, melainkan itu agama manusia. Maka jangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yunsabu ila Allah min ad-din illa ma syara'ahu ala lisan rasulih, kecuali agama syariat yang disampaikan melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang dimaksud dengan ad-din, agama. Wa ma syara'ahu ghairuhu la yunsabu ila Allah, adapun yang membuat syariat-syariat di luar dari yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan sekali-sekali kita nisbatkan ini kepada agama Allah. Wa inna ma yunsabu ila man syara'ahu, akan tetapi nisbatkan agama tersebut kepada siapa yang membuat syariat baru tersebut. Wallahu bari'un minhu, adapun Allah Subhanahu wa taala berlepas diri. Qala ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka membuat syariat di dalam agama ini yang mana syariat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, qauluhu wa ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulih, adapun ilmunya dalam beragama ini ada pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umuruddin, adapun perkara agama tauqifiyah, ya, perkara agama ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifiyah. Kita berhenti dulu dalam perkara agama. Kita tidak beramal, kita tidak mengerjakan sesuatu kecuali ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Umuruddin tauqifiyah, adapun perkara agama kita harus tauqifiyah. Labud minal adillati 'anillahi wa rasulih, sampai ada dalil yang jelas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam urusan agama kita harus seperti itu. Yutaqayyadu bima jaa fil kitab wa sunnah, yang mana kita ikat ibadah kita,
amalan kita timbang dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita ingin melakukan sebuah ibadah, maka harus kita timbang, ada nggak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Beginilah cara beragama yang benar. Kita tidak hanya beribadah, beragama hanya karena pendapat seseorang, akan tetapi sebelum kita kerjakan sesuatu ibadah harus kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada tidak di dalam Al-Quran dan Sunnah? Ada tidak perintahnya? Ada tidak dalilnya seperti itu? Wa tutraku al-muhdatsat, dan meninggalkan perkara-perkara yang baru di dalam agama, wal bid'ah, dan perkara-perkara bid'ah allati ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turunkan, tidak pernah jelaskan di dalam agamanya. Hindari perkara-perkara baru di dalam urusan agama, muhdatsat. Tetapi dalam urusan dunia silahkan berinovasi di dalam urusan dunia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tapi untuk urusan akhirat, urusan agama, jangan sekali-sekali membuat inovasi baru. Wa in kana ahluha yarawnaha dinan. Biasanya orang yang melakukan perkara-perkara baru, muhdatsat fid din, dalam perkara agama, mereka melihat dan menganggapnya ini adalah sesuatu yang baik, yang berasal dari agama, sesuatu yang baik dan berasal dari agama. Wa yataqarrabuna ila Allah biha, dan mereka dengan syariat, dengan ibadah yang mereka buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu la naltafitu, adapun kita ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak melihat, kita tidak memberi perhatian kepada mereka yang seperti ini. Wala nu'minu biha, dan kita tentu tidak mengimani dan mempercayai. Lianna dinallahi ma syara'ahu huwa wa rasuluhu. Karena agama yang benar ialah agama yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan agama yang dianggap baik, yang dibuat-buat oleh seseorang. Maka ini tidaklah agama. Maka jangan sekali-sekali menisbatkan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita katakan ini adalah agama Allah. Akan tetapi katakan ini adalah agama manusia yang mereka buat-buat. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, li'anna ad-din mabniyun. Adapun agama ini dibangun 'ala al-'ilmi alladhi ja'a min 'indillahi wa rasulih. Agama ini dibangun di atas ilmu, bukan pendapat, bukan perasaan. Agama dibangun di atas ilmu dari Allah dan Rasulnya. Wala tattabi' ahwa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu manusia, wa ara'an nas, dan pendapat-pendapat manusia, wa mastahsanuhu, dan apa yang mereka anggap itu baik. Karena yang mereka anggap itu baik belum tentu benar. Karena agama tidak dibangun di atas dhon, agama tidak dibangun di atas dugaan, prasangka, tidak. Agama dibangun di atas ilmu. Wa ma tataba'u alaihi, dan jangan ikuti mereka. Wa huwa laysa lahu aslun fil kitabillahi aw sunnati rasulih. Karena yang mereka anggap itu agama, itu tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya di dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan diikuti. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam hadisnya. Dan ini masyhur, kita sering mendengarnya, mungkin kita sudah hafal semuanya.
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama ini yang tidak ada dasarnya dan tidak ada dasarnya dari Nabi, maka ia tertolak. Wa fi riwayah, adapun pada riwayat lain, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Juga di dalam hadis yang lain juga dikatakan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang mana amalan tersebut tidak ada perintahnya dari kami, maka pasti amalan tersebut tertolak. Falladhi yuridu an yakuna amaluhu salihan. Adapun barang siapa yang menginginkan amalnya salihan, bermanfaat, mufidan, fa alaihi bi amrayn. Ya, barang siapa yang menginginkan amalannya bermanfaat dan mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus memperhatikan dua perkara, dua hal. Yang pertama, al-amru al-awwal. Adapun perkara yang pertama ialah ikhlasu dinihi lillahi minasyirk. Ia memurnikan agama ini dari hal-hal syirik. Jangan dicampur agama ini dengan perkara-perkara syirik. Ini poin pertama, agar amalan kita dapat bermanfaat, tidak sia-sia, yaitu ikhlasu dinihi lillahi minasyirk. Kita memurnikan agama ini dari perkara-perkara syirik. Kemudian yang kedua, al-amru tsani ittiba'uhu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhlasuhu minal bidah, dan kita memurnikan agama ini dari perkara-perkara bid'ah. Kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita murnikan agama ini dari perkara-perkara bid'ah wal muhdatsat, dan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Inilah dua poin agar amalan kita dapat bermanfaat, tidak sia-sia. Yang pertama yaitu ikhlasu dinihi lillahi minasyirk. Kita memurnikan agama ini dari perkara-perkara syirik. Kemudian yang kedua, ittiba'u sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ikhlasuhu minal bidah, dan kita memurnikan agama ini dari perkara-perkara bid'ah. Karena bid'ah ini adalah perkara-perkara yang merusak agama kita. Wal muhdatsat, dan tentunya perkara-perkara yang baru di dalam agama. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu kita sudah habis karena sudah waktu salat Isya, kita cukupkan kajian ini sampai sini. Insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairal jazaa. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.